Nah, chapter ini membawa kita pada pengungkapan mengejutkan kan. Sosok misterius muncul di tengah hutan Elbaf, mengenakan topi ala Wano Kuni dan dikejar seekor beruang grizzly raksasa tuh. Para raksasa menyebutnya dengan bisik-bisik penuh rasa hormat dan juga takut. Apakah dia scuba gaban, tangan kanan dari Goldie Roger sendiri yang hilang tanpa jejak tuh, atau bahkan Siki si singa emas, legenda yang pernah mengguncang dunia sebelum kejatuhannya. Nah, Louis Arnold tuh penjelajah legendaris yang mencatat keindahan dan misteri Elbaf dalam bukunya Brackman itu pernah memberikan peringatan yang kini terngiang-ngiang kembali tuh. Jangan terlalu lama tinggal di Pulau Elbaf. Kata-katanya itu kini tengah seperti pertanda gelap di tengah keindahan Elbaf ya nakama. Sementara Luffy sendiri itu sudah memiliki janji dengan Loki yang misterius. Nah, ini menarik loh tentang chapter 1132 One Piece terbaru tersebut. Yuk kita detailkan lebih dalam. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian nih para pecinta anime shonen, channel ini akan berikan beragam pembahasan seru lainnya tuh. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Sodeshi. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, petualangan baru di Elbaf itu memang menarik nih dalam chapter ini. Kita sebagai penggemar One Piece tuh dibuat sebuah ketakjuban ya, bahwa kedatangan chapter baru yang super seru ini, yakni chapter 1132 itu benar-benar penuh kejutan. Dari kedatangan kapal raksasa hingga rahasia mendalam tentang Elbaf itu sendiri. Kalian pasti nggak sabar kan untuk bahas semuanya. Jadi inilah yang terjadi nakama. Di awal bab itu kita langsung disambut dengan setting cerita yang keren banget tuh di Elbaf. Tanah para raksasa ini akhirnya mendapatkan sorotan besar setelah sekian lama hanya jadi bayangan dalam ceritanya. Kali ini kita benar-benar diajak untuk menyelami setiap sudut-sudutnya tuh. Oh ya, cerita ini dimulai dengan adegan pembuka di pelabuhan Elbaf loh. Di sini kita melihat kapal besar bernama Great Eric itu yang megah banget nakama. Kapal ini membawa Dory, Brogy dan kru mereka. Ada juga momen lucu ketika seorang bocah bernama Kolon muncul untuk menyambut mereka. Nah, si Kolon ini ternyata punya sejarah menarik. Dulu dia pernah bertemu dengan Akagami Shanks loh. Kali ini dia membawa pesan khusus dari Sang. Pesannya singkat tapi sangat penting. Ingat nama ini, Monkey D. Luffy. Wah, kira-kira apa yang dimaksud Sang dengan pesan ini ya? Kolon sendiri sangat terlihat semangat di sana. Dia bahkan sempat meminta izin untuk ikut bersama Dory dan Brogy ke wilayah atas Elbaf. Tapi sayangnya mereka buru-buru pergi ya. Jadi bocah ini harus tetap di tempatnya di sana. Setelah itu cerita itu membawa kita ke bagian Elbaf yang luar biasa indah nih. Ada sebuah jembatan pelangi yang menghubungkan pelabuhan dengan dunia atas Elbaf sendiri yang disebutkan sebagai Sun Wall. Jembatan ini terbuat dari seni batu matahari khas para raksasa loh. Bisa kalian bayangkan betapa mewah dan megahnya pemandangan tersebut. Kapal besar melintasi di atas jembatan pelangi dengan latar belakang langit biru dengan awan putih tersebut. Rasanya seperti melihat lukisan yang hidup kan. Tapi tunggu dulu, cerita ini nggak cuma berhenti di keindahan Elbaf. Ada momen penting ketika Luffy bertemu dengan Loki. Pangeran raksasa yang terkenal itu. Loki memberikan pesan rahasia kepada Luffy. Jangan bilang siapa-siapa tentang pertemuan kita barusan. Nah loh, apa maksudnya ini? Luffy seperti biasa nggak pandai menyembunyikan rasa gugupnya ketika ditanya ya. Tapi ini justru menambah elemen humor dalam ceritanya kan. Karena kita tahu bahwa Loki pasti punya alasan besar untuk merahasiakan pertemuan di antara mereka kan. Pertemuan dengan Loki ini memicu banyak pertanyaan nakama. Apakah mereka sudah pernah bertemu sebelumnya? Kalau ya, kapan? Dan yang lebih penting, apa sebenarnya tujuan Loki? Karena sebelumnya memang Luffy dan juga Loki itu sempat bercakap-cakap ya di hutan bawah Elbaf di pohon tersebut. Nah, di sana mereka sempat mengatakan sesuatu seperti Akagami Sang kan. Lalu apa janji itu sebenarnya? Itu menarik sih. Itu emang menarik sih ke depannya ini yang lebih penting. Di sisi lain, Nami dan teman-temannya sedang menghadapi musuh besar bernama Root itu di hutan ya. Root ini cukup sangat tangguh di sana. Nah, di sini memang perjuangan kru Mugiwara itu agak cukup epic tuh. Kru topi jerami nggak kehabisan akal ya menghadapinya. Mereka berhasil mencoba Root dengan menjatuhkan pohon besar ke kepalanya.
Garda dan juga Goldberg tuh dua raksasa yang baru kita kenal juga ikut ngebantu di sana. Mereka menggunakan gaya serangan ala Dory dan juga Brogy. Meskipun versinya itu lebih sederhana ya, momen ini menunjukkan betapa cerdas dan kompaknya di antara. Setelah drama di hutan selesai, kelompok Luffy dan Nami akhirnya berhasil bertemu kembali loh. Reuni ini sangatlah menyentuh, terutama karena mereka baru aja ngelewatin banyak rintangan. Sanji seperti biasa langsung semangat di sana. Dia bahkan berkata bahwa dia nggak sabar lagi untuk menjelajahi Pulau Elbaf. Momen ini mengingatkan kita pada reuni-reuni sebelumnya yang penuh dengan kehangatan kan nakama. Ini kita akan masuk mengenai Elbaf dan lebih dalam lagi. Di sini Dory dan Brogy itu menjelaskan bahwa Elbaf memang terbagi menjadi 3 tingkatan khusus. Nah, di sini untuk mengenal Elbaf lebih dalam lagi kita dijelaskan melalui Dory dan Brogy yang mengatakan bahwa Elbaf terbagi menjadi 3 tingkatan. Dunia surga Heavenly World di atas itu, dunia matahari Sun World yang ada di tengah, dan dunia bawah Underworld di bawah sana. Saat ini mereka berada di Sun World ya, yang penuh dengan desa-desa besar dan pemandangan indah. Desa ini merupakan tempat tinggal Dory dan juga Brogy. Di sini memang gambaran tentang desa raksasa itu benar-benar luar biasa sob. Rumah-rumahnya dibangun di atas cabang-cabang pohon besar loh, dan pulau-pulau kecil mengapung di sekitarnya. Itu rasanya seperti negeri dongeng gak sih? Usai sudah lama memimpikan Elbaf terlihat begitu emosional. Dia bahkan sampai menangis saking bahagianya. Luffy juga sangat tersentuh nih, sementara anggota kru lainnya terpesona dengan keindahannya. Nah, tapi tunggu dulu ya. Rahasia Elbaf bukan sekedar tempat indah saja. Ada misteri yang menyelimuti negeri ini, salah satunya adalah pesan dari Louis Arnold, seorang penjelajah yang legendaris kan. Dikatakan Louis Arnold itu menulis tentang Elbaf dalam bukunya yang terkenal Breakman. Dalam salah satu catatannya dia berkata, jangan terlalu lama tinggal di sini. Kalimat itu sangat misterius dan memicu berbagai spekulasi nakama. Apakah ada bahaya besar di Elbaf ya? Atau tempat ini punya daya tarik yang membuat orang enggan pergi? Kita masih belum tahu jawabannya ya, tapi itu pasti akan terungkap di bab berikutnya. Nah, di sini memang dijelaskan lagi sosok misterius yang muncul kemarin. Menjelang akhir bab itu, kita diperlihatkan sosok misterius di hutan. Dia memakai topi ala Wano dan dikejar oleh beruang grizzly raksasa. Banyak yang bertanya-tanya siapa dia sebenarnya tuh. Di sini memang ada spekulasi bahwa dia itu adalah pria bertanda luka bakar yang disebut-sebutkan memegang kunci menuju Laugh-Tale. Tapi ini masih belum pasti ya nakama. Yang jelas kehadirannya menambah ketegangan dalam ceritanya. Salah satu elemen penting menarik dalam bab ini adalah peran dari Akagami-san. Ternyata dia sengaja mendekati kolon untuk mencegah Loki memanfaatkan Luffy. Pesan yang dia titipkan tuh mungkin menjadi kunci penting untuk membongkar rencana besar Loki di sana tuh. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa Akagami-san punya peranan besar dalam alur cerita kali ini. Hubungannya dengan Elbaf dan Luffy makin menarik untuk disimak ke depannya. Nah, di sini salah satu ending itu dijelaskan bahwa cerita ditutup dengan reuni semua kru topi jerami dan deskripsi megah tentang Elbaf tadi ya. Louis itu kembali menegaskan keindahan dan bahaya negeri tersebut. Itu meninggalkan rasa penasaran mendalam. Chapter ini membawa kita lebih dalam masuk ke dunia Elbaf, menghadirkan momen-momen penuh keajaiban sekaligus ketegangan. Dari megahnya jembatan pelangi hingga desa raksasa yang menakjubkan kan, semuanya terasa seperti negeri dongeng itu. Tapi ingat, Elbaf bukan sekedar tempat singgah. Negeri ini menyimpan banyak rahasia, dan salah satu rahasia yang lagi menarik untuk kita bahas adalah apakah sosok itu adalah Shiki Golden Lion nih. Dia akan muncul kembali di Elbaf. Namun ada juga yang mengatakan orang ini akan terhubung dengan Crocus. Nah, kalian ingat scene kala itu kan ketika Crocus menjamu seseorang untuk minum bersama? Mungkinkah dia adalah Scooper Gaban tuh? Informasi-informasi seperti ini menjadi menarik lagi untuk daya tarik cerita One Piece ke depannya kan. Jadi kesimpulannya nakama, chapter 1132 itu memang memberikan gambaran yang memukau ya, sekaligus menggugah rasa ingin tahu tentang negeri tersebut. Negeri raksasa yang selama ini hanya menjadi mitos belaka. Keindahan yang luar biasa seperti jembatan pelangi hingga struktur 3 tingkatan dunianya. Elbaf memang terbukti sebagai tempat yang tak hanya megah tetapi juga penuh rahasia yang mencekam kan. Kemunculan sosok misterius, apakah dia Scooper Gaban, Shiki atau bahkan figur legendaris lainnya, menambahkan lapisan ketegangan dalam narasinya. Dalam cerita yang mengait-ngaitkan sosok ini dengan sejarah One Piece dan kemungkinan terlibat dengan Goldie Roger, petualangan di Elbaf terasa seperti pembuka tabir besar yang telah lama dinantikan oleh para fans kan.
Nah di sisi lain, Luffy kembali menjadi pusat permainan takdir dengan rahasia yang dia simpan dari Loki, pangeran Elbap tersebut. Dan pesan-pesan kepada Kolo itu tentang Luffy yang mempertegas bahwa topi jerami kini berada di jalur yang lebih benar dari sekedar petualangan biasa. Memang ada konflik besar dari intrik yang melibatkan nama-nama besar seperti Loki dan juga Akagami. Secara langsung terhubung dengan Grand Line, sejarah dunia impian Luffy untuk menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut kan. Tak hanya itu nakama, bahwa pesan misterius Luis Arno itu tentang bahaya Elbap menambah rasa penasaran kan. Jangan terlalu lama tinggal di pulau itu. Katanya apakah itu peringatan tentang kekuatan tersembunyi yang berbahaya ya, atau daya tarik dari Elbap yang dapat menjebak siapapun yang memasukinya tinggal lebih lama lagi. Memang kesimpulan utamanya itu jelas bahwa Elbap bukan hanya negeri impian bagi para raksasa. Itu merupakan sebuah panggung besar untuk konflik yang akan mengguncang dunia baru. Dengan semua elemen yang ada yang telah terungkap nakama, rahasia Loki, pesan Akagami, siluet misterius di hutan sana sini itu, petualangan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar lagi kan. Dunia One Piece tak akan pernah sama lagi. Pertanyaannya ini, apakah Luffy dan kru topi jerami akan mampu mengatasi tantangan di Elbap sana, atau justru semakin terseret ke dalam pusaran konflik yang tak terhindarkan lagi nakama. Perjalanan ini masih panjang ya, dan taruhannya makin tinggi kan. Elbap telah membuka pintu dan dunianya sedang menanti apa yang terjadi selanjutnya. Apakah mereka siap untuk menghadapi segalanya itu? Yos, ini sungguh chapter yang menarik kan nakama semuanya. Gimana? Sepakat dengan hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.